berjumpa dalam pelayanan ini, sebuah kehormatan dan kesempatan yang berharga dari Tuhan. Pastor bisa hadir dan melayani, mendoakan, membagikan kasih Tuhan kepada seluruh pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Dalam suasana yang baik saat ini, yuk kita bersama-sama mulai dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami hidup melayani, bersyukur dengan tubuh yang baik, sempurna untuk memuliakan Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. In Jesus name. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan yuk. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus, I love you. Praise God, haleluya. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Saat melintas langit yang biru. Saudara-saudara, Pastor coba mengadakan perbaikan karena di Facebook mengalami error ya. Biasanya sih Pastor skip saja, tapi karena ini banyak banget permintaan agar tetap aktif di Facebook. Iya, jadi sambil ya Pastor membagi sedikit untuk coba memperbaiki yang di Facebook. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Mari sama-sama kita renungkan kata-kata dalam pujian ini. Kalau bisa kita ucapkan sebagai doa percaya janji Tuhan. Amin. Saat melintas langit yang biru,
saat melewati lembah yang kelam. Ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggal. Percayalah Bapak Ibu, surya bersinar di balik awan. Amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. 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 Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin. Ya, welcome subscriber, follower yang di Facebook. Silahkan masuk di Facebook, karena baru saja sudah terjadi perbaikan di Facebook. Dan yuk bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, Pastor Sapa semua yang ada di YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Hari ini saudara-saudara, kita sungguh bersyukur bisa bersama-sama memuji Tuhan dalam live Tuhan. Dan siapkan diri Anda, sesaat lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan dan berdoa untuk kesembuhan. Karena Tuhan Yesus datang, Dia mau mengampuni Anda, menyelamatkan Anda, membebaskan Anda, dan menyembuhkan Anda dari sakit penyakit. Yes. Kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar, pasti bersinar, pasti ditolong, pasti ada jalan keluar, pasti dikuatkan. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. I will worship you Lord. Amen. Sama-sama katakan, saat melintas. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Aku percaya Tuhan, Engkau setia selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, kami tidak berhenti berharap, percaya, dan berdoa kepada Engkau. In Jesus' name. Pasti ditolong Tuhan Yesus. Kita bersama-sama. Surya bersinar di balik
awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Amin, amin. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Amin. Siapa yang percaya Tuhan setia? Mana lope-lopenya? Mana aminnya? Mana ekspresi Anda? Yes, 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 yes. Benarlah kasih setia Tuhan itu baru setiap hari. Rahmatnya setiap pagi melimpah-limpah mengalir bagi setiap doa-doa kita, persekutuan kita, perkumpulan orang-orang percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Dia bertahta di atas puji-pujian. Hati selalu memuji Tuhan, hati selalu percaya, hati selalu bersyukur, karena Tuhan tidak pernah lepas perhatiannya untuk hidupmu dan hidupku. Amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dan bagaimana suasana Bapak Ibu memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Sukacita apa yang sudah Anda terima ketika mendengar sabda firman Tuhan di gereja lokal Anda? Pasti TOP BGT banget kan? Yeay. Nah, sekarang Pastor mau membagikan ya sedikit suplemen tambahan firman Tuhan. Karena selalu saya katakan bahwa makanan pokok Anda nikmatilah dari Bapak Ibu Gembala di mana Bapak Ibu bergereja. Kalau Pastor ini atau rekan-rekan yang ada di YouTube, di channel online, bagi Pastor kami hanya memberi suplemen, makanan tambahan. Namun makanan pokok, makanan utama itu saudara harus terima dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya, baik. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh pemirsa dan pendengar, merupakan tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih surgawi. Yang tumbuh adalah kehidupan yang baru, kehidupan Kristus, kedamaian, kesukaan, kecintaan kami kepada firman Tuhan, termasuk kepada sesama kami ibah, kami perhatian, kami care, kami mau menolong, kami mau mendoakan. Firman Tuhan datang untuk mengubahkan setiap yang lemah menjadi kuat. Firman Tuhan datang untuk menghancurkan dosa, untuk mereka diampuni. Firman Tuhan datang untuk bebaskan Anda dari sakit penyakit dan roh-roh kegelapan. Ya Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Kami menikmatinya dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Pastor membaca dan kita mendengar seraya merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi seluruh kekasih-kekasihnya. Malaikat berkata kepada orang-orang di Bukit Zaitun. Mereka adalah orang-orang Galilea.
Mengapakah kamu terbengong? Mengapakah engkau terdiam? Mengapakah engkau berdiri hanya melihat ke langit? Peristiwa ini beberapa menit sebelumnya, di depan mata mereka, melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke langit. Dan mereka terbengong, terpelongo. Barangkali mulutnya terbuka. Kagum, takjub. Mesias Tuhan yang hidup, yang perkasa. Ketika Pastor bicara ini, biarlah membuka pikiran Anda. Betapa maha kuasanya, dahsyatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia terangkat naik ke langit-langit. Malaikat berkata, Yesus naik ke surga. Tetapi Yesus pasti, Yesus akan datang kembali. Seperti kamu melihat sepastinya dia naik ke langit-langit menuju ke surga. Sepasti itulah Tuhan Yesus akan datang kembali. Perlu Bapak Ibu ketahui, saudara-saudara orang percaya atau pemirsa dan pendengar di mana saya berada. Sebelum peristiwa Yesus meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Itu adalah ayat populer orang Kristen. Buku Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-8. Tetapi kamu pasti menerima kuasa saat Roh Kudus turun kepada engkau. Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan Yesus adalah ya dan amin? Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan Yesus adalah murni dan pasti digenapi? Dan saudara-saudara, sejak kemarin Anda hitung 10 hari ke depan, maka kembali gereja akan memperingati peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50. Dicurahkan apa yang Yesus janjikan tergenapi. Yaitu orang-orang percaya. Mereka menerima kuasa untuk melayani, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, dan untuk menyatakan firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya, untuk dikuatkan yang tidak percaya, supaya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang datang ke dalam manusia untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan Anda dari api neraka. Yesus pasti datang. Janji Yesus pasti tergenapi. Dan hari ini, orang percaya, mereka sudah diberikan Roh Kudus. Siapa yang sudah di dalam hidupnya ada Roh Kudus, katakan amin. Amin. Saudara-saudara, kita mau fokus sekarang apa yang dibuat oleh orang percaya. Dalam konteks ini rasul-rasul, saudara-saudara. Di dalam ayat 12 sampai 14 kita mau dengar bersama-sama. Setelah itu kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Dan tempat-tempat ini oleh berkat dan anugerah Tuhan, Pastor sudah ada ke sana. Kami sudah banyak belajar studi tur ke sana, bagaimana di Bukit Zaitun. Bahkan sampai hari ini, yang mereka yakini tempat berpijaknya Tuhan Yesus naik ke langit-langit, itu mereka memberikan sebuah simbol atau sign bekas kaki begitu. Tapi mereka seperti mempertegas ya,
supaya orang yang ke sana bisa ikut mengalami peristiwa di buku Kisah Para Rasul ini. Ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ya. Nah, Pastor mau ajak hidup saya dan hidup Anda lakukan ini. Yesus pasti datang kembali. Mari kita setia melakukan ini. Apakah itu? Ayat 14. Yaitu, mari jo kita semua. Mari kote ngana-ngana semua. Apa itu? Bertekun dengan unity, dengan kesatuan, dengan sehati di dalam syafaat, di dalam permohonan, di dalam doa bersama-sama. Kita perlu camkan ini, Bapak Ibu sekalian. Doa yang sehati. Orang tua dan anak, alangkah powerfulnya ketika Anda sehati berdoa. Suami dan istri, alangkah unity-nya. Dan Tuhan mengajarkan dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Di mana ada kesatuan, unity, bicara soal doa, hati yang percaya, di sanalah berkat-berkat doa, urapan yang baru dicurahkan. Bertekunlah di dalam doa dengan sehati. Pesan Pastor, dan ini merupakan hati Tuhan. Suatu bangsa akan dipulihkan ketika orang beriman, orang percaya, orang benar sehati berdoa. Tidak saling cakar-cakaran, tidak saling sikut menyikut lagi, tidak lagi mengedepankan doktrin ataupun juga misi-misi terselubung ataupun modus-modus, baik itu mau pansos, mau terkenal, mau populer. Tanggalkan semua itu. Let's pray together. Mari berdoa bersama-sama. Demikian pun satu kota, dan demikian pun dalam kota ada begitu banyak keluarga. Satu keluarga dapat dipulihkan jika mereka unity berdoa. Pemulihan itu pasti terjadi. Di dalam pemulihan ada kelepasan. Tuhan Yesus berkata, dia mengajarkan firman Tuhan di dalam buku Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kalau satu orang percaya dalam keluargamu dan mulai berdoa, mulai menaikkan doa dengan percaya, maka satu keluarga besar itu akan menerima keselamatan. Orang percaya 10 hari mereka menantikan janji Tuhan di loteng Yerusalem. Tuhan tidak gagal. Tuhan tidak lupa. Mereka tetap berdoa. Mungkin hari pertama mereka mulai bertanya, kenapa harus berdoa? Tuhan sudah naik ke surga. Tetapi mereka percaya dalam doa. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-10. Janji Tuhan pasti datang. Tuhan pasti menjawab doa Anda. Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku.
Bertekun dalam doa. Sudahkah Anda lakukan? Bersehati dalam doa. Sudahkah Anda mulai lakukan? Berdoa bersama-sama. Maka pastor sangat salut ya sama gereja-gereja, persekutuan doa, oikumene, ya, orang-orang percaya, komunitas-komunitas sel, family blessing, PD, ya, kelompok-kelompok doa, mereka berkumpul dan berdoa. Pastor memberikan hormat kepada pendoa-pendoa syafaat, tim-tim peer persiapan ibadah-ibadah raya. Mereka tidak kelihatan. Mereka bukan orang yang bisa memegang mikrofon. Mereka orang yang mungkin gemetar ketika naik ke podium melihat orang banyak. Tapi mereka justru tersungkur di ruang belakang. Tidak ada yang melihatnya. Tapi mereka mempunyai hiding place, tempat tersembunyi dengan Bapa di surga untuk berdoa. Jiwa-jiwa, kota, negeri, keselamatan, syafaat. Luar biasa para pendoa. Maka pastor menaruh hormat kepada Anda, ibu-ibu khususnya, dan bapak-bapak yang biasanya sudah umur ya, tapi setia berdoa. Doa tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Doa itu besar manfaatnya. Ada seorang ibu tua yang setiap hari rajin berdoa. Dan dia datang ke gereja untuk berdoa. Dia punya anak yang belum mengerti tentang hal ini. Suatu hari barangkali mau mengejek, mau menegur ibunya dengan cara menyindir, maka ditanyalah ketika pulang dari gereja atau tempat di mana biasa dia berdoa gitu. Ibu, apa sih yang tiap hari ibu buat di gereja atau keluar untuk berdoa, dan apa saja sih yang ibu doakan? Karena sudah tua, memorinya terbatas dengan usia yang sudah uzur ya. Dia berkata, kadang-kadang ibu juga tidak terlalu mengerti berdoa. Terus kalau biasa mendengar khotbah, contoh live-nya Pastor Andy Simon TV, atau di mana gereja engkau digembalakan, apa yang dikhotbahkan? Karena sudah tua, dia berkata, aduh apa ya, lupa. Lalu anak ini mulai menyindir, dia berkata, terus kalau lupa, mau doa juga, tadi doa apa, lupa. Diajar khotbah firman Tuhan, renungan firman Tuhan juga lupa apa disampaikan. Lantas untuk apa ibu tiap hari setia berdoa? Ibunya akhirnya bingung bagaimana bisa menjelaskan hal-hal ini kepada anaknya yang belum sungguh-sungguh mengerti. Maka hikmat Tuhan turun. Orang yang suka berdoa, hikmat Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan di sana ada keranjang belanja pasar begitu, yang dari plastik, yang banyak lubang-lubangnya. Bapak Ibu bisa mengikuti keranjang yang banyak lubang-lubangnya. Dan ibunya berkata, nak, bolehkah ibu coba menjelaskan hal ini? Tapi sebelumnya bantu ibu, tolong please. Iya, silakan. Bolehkah ambil keranjang itu, keranjang pasar, keranjang belanja yang bolongnya banyak ya. Lalu ke sumur isilah air. Anaknya udah berkata, itu kan lubang-lubang, mana bisa menampung air.
Mami berkata, please lakukan saja. Dengan dongkol, anaknya pergi sedok pakai keranjang lubang-lubang itu di sumur. Ketika sampai, ya pasti nggak ada airnya karena sudah tertumpah. Sudah, ya udah, please sekali lagi dong, sekali lagi. Nah, akhirnya anaknya udah mulai dongkol. Ini ngapain sih? Suruh ambil air, sedok air dari keranjang yang lubang-lubang. Dia lakukan kedua kali. Dia sedok dan ternyata sama. Tuang, tumpah, tercecer airnya sampai depan ibunya, sudah tidak ada air. Lalu ibunya bertanya, nak, mana airnya? Anaknya menjawab, ya airnya tumpah. Tumpah airnya. Lalu ibunya berkata, meskipun engkau tidak sampai membawa air ke depan ibu, tetapi air yang tumpah di keranjang itu telah membersihkan keranjang itu. Air yang tumpah itu mengalir di keranjang itu, dan keranjang itu yang tadinya debu, lama nggak digunakan di gudang, menjadi bersih karena tetesan air yang mengalir. Meskipun tidak sampai ke depan ibu, tapi air itu sudah membersihkan keranjang itu. Demikianlah anakku. Mungkin ibu tidak pandai berkhotbah. Mungkin ibu pun tidak pandai menerangkan firman apa yang sudah ibu dapatkan. Mungkin karena usia sudah ujur, ibu tidak bisa mengingat lagi bagaimana ibu tadi berdoa atau apa saja ibu doakan di dalam ruang doa anakku. Tetapi ibu tahu bahwa doa dan firman yang ibu dapatkan setiap hari itu membersihkan hidupku. Hidup Anda perlu berdoa. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan sehati. Berdoalah bersama-sama. Kalau ada anak, mulai berdoa bersama-sama. Ada istri, ada suami, berdoa bersama-sama. Karena ketika mereka berdoa, di dalam buku Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini, karena Roh Kudus sudah ada di setiap hati orang percaya, ketika engkau tetap setia berdoa, engkau sedang menyalakan api doa itu. Mungkin kita bukan orang yang hebat, tapi perjalanan hidup kita ini bersih dan bersinar dan memberikan manfaat. Kita tidak pandai mungkin berkhotbah. Kita tidak pandai untuk melayani hal-hal seperti konseling. Tetapi hidup yang tekun berdoa, sehati berdoa, bersama-sama ada mesbah doa. Ini kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Orang-orang ini pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, are you Kristen? Yes, banyak orang Kristen nonton ini. Puji syukur, live ini sudah hampir tembus 7.000 orang, saudara-saudara. Maksudnya ini hampir 5.000 di YouTube ya, dan di Facebook hampir menuju 3.000, artinya hampir 8.000. Are you Kristen? Yes, sebagian besar Kristen, atau ada juga yang baru mampir, yang tamu yang baru menyaksikan layanan ini. Apakah engkau memiliki kehidupan doa? Pastor mengajak Anda one step ahead, maju satu langkah lagi. Kita bukan hanya doa meminta kesembuhan only, tapi kita memiliki kehidupan doa. Doa yang tekun, doa yang sehati, doa yang bersama-sama. Rasul-rasul pun melakukan hal yang sama.
rasanya kalau mereka tidak berdoa, mereka pasti putus asa. Karena mereka konsepnya Yesus menjadi raja, tapi Yesus meninggalkan dia. Tapi doa menguatkan mereka, percaya. Anda pun demikian. Banyak hal di dunia ini yang melemahkan kita. Banyak hal yang membuat kita down, saudara-saudara. Tetapi selalu belajar mempraktekkan kehidupan doa. Doa itu unity. Doa membuat saya kuat. Doa membuat Anda kuat. Tidak mampukah engkau berdoa? Mengapa tidak mampukah engkau berjaga-jaga di dalam doa? Memang daging ini lemah, tetapi roh ini kuat karena penurut. Rohmu kuat, dagingmu lemah, maka kalahkan dagingmu. Rohmu kuat, kenapa? Karena rohmu itu taat, rohmu itu penurut. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan melihat, dan pastor bersaksi, pastor melihat bagaimana karya Tuhan itu real dalam kehidupan. Ketika pastor bicara seperti ini, ada urapan Tuhan mengalir. Ketika pastor melayani, berkhotbah secara tatap muka, atau bertemu orang-orang dan berkesempatan melayani orang tersebut, baik turun ke jalan-jalan ataupun di mana saja dalam kesempatan yang indah, pastor melayani dia, ada urapan Tuhan yang mengalir, saudara-saudara. Dan urapan ini menembus ruang dan waktu, menembus layar kaca dimanapun engkau melihat. Pastor dapat kesaksian dari Jepang, dari Jerman, kalau dalam kota, dalam negeri, dari Bali, dari Surabaya, dari Solo, dari Jakarta. Hampir setiap tempat di mana Bapak Ibu menyaksikan layanan ini lewat virtual saja pun, kuasanya sama. Ketika pastor bicara seperti ini, engkau melihat tangan pastor, bukan tanganku yang menyembuhkan, ada satu tangan yang tidak kelihatan, sangat besar, sangat berkuasa, namun penuh kasih dan kelembutan. Tangan itulah yang menyembuhkan. Tangan Yesus yang menyembuhkan. Pastor sadar betul bahwa ada orang-orang yang merasa lebih afdol kalau bisa ketemu langsung dan didoakan. Padahal sama saja. Tidak harus ketemu, tidak harus tatap muka. Lewat virtual, kita bisa berdoa bersama-sama. Pray together, doa bersama-sama. Dan doa mereka lakukan dengan taat di dalam kelemahan, dalam penantian. Mungkin saudara sedang menanti buah hati dalam keluarga Anda, atau Anda sedang menanti kesembuhan seutuhnya untuk tubuh Anda, atau Anda sedang menanti jawaban doa mujizat bagi apa yang Anda minta dan doakan. Tetaplah berdoa. Hari ke-10 kalau saudara melihat di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Tuhan menggenapi janjinya melalui ketekunan berdoa. Yesus pasti datang kembali. Mari setia lakukan ini. Tetaplah berdoa sehati, bersama-sama, bertekun di dalam doa. Seperti pastor pun belajar setiap hari tidak meninggalkan kehidupan doa. Dan setiap hari terima kasih Tuhan melalui platform, aplikasi YouTube, channel Facebook, channel YouTube, aplikasi Telegram, WhatsApp. Doa-doa ini bisa mengalir ke jutaan orang, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus pasti akan kembali. Yesus pasti menggenapi firman-Nya. Yesus pasti menjawab doa Anda. Maka tetaplah berdoa. Waktu engkau berdoa, engkau akan merasakan keintiman. Engkau akan merasakan kedekatan.
Waktu engkau dekat dengan Dia, engkau pasti dikuatkan banget deh. Tuhan Yesus bukan pribadi yang mati, dan Tuhan Yesus tidak membiarkan Anda, tetapi Dia mau mengajar Anda berdoa. Mulai masuk sikap doa saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Ambil sikap doa Anda masing-masing. Anda mau angkat tangan, taruh tangan di dada. Anda mau buka mata, mau tutup mata, Anda mau berlutut. Ambil posisi doa Anda yang terbaik. Praise God forevermore. Dan ketika kau mulai berdoa, doamu tidak kering, tetapi doamu terurapi. Engkau mengalami sebuah hubungan. Engkau mengalami sebuah perjumpaan. Hadiratnya melingkupi tubuh Anda saat ini. Praise God forevermore. Puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam terima kasih kami ada rasa penuh syukur. Terpuji. Berdoa. Mulai buka mulut Anda dan mulai berdoa. Berdoa. Dan mulai tekun lakukan ini day by day. Mungkin kita bukan orang yang pintar berdoa, tetapi tetaplah berdoa. Mungkin seolah-olah kita belum merasakan manfaatnya doa, tapi doa sudah membersihkan hidup Anda, membersihkan pikiran Anda, mengubah air muka Anda, menyembuhkan keluarga Anda, memulihkan Anda. Tetaplah berdoa. Ayo, Pastor sedang mengundang Anda, mengajak Anda berdoa. Doa. Mulai berdoa untuk pelayanan Anda, mulai berdoa untuk roh Anda ini. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Tetap berdoa. Ku di tanganmu. Tetaplah berdoa. Ku di hatimu. Anda berdoa, Pastor memuji Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Anda berdoa. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu. Mungkin engkau mau berteriak, engkau mau berseru, mau menangis, tetaplah berdoa. Kau berkata, Tuhan Yesus, tolong jamah. Lakukan. Ku di tanganmu. Lakukan. Sebab kau di tangannya, di pikirannya, di rencananya. Dengar ini. Tak pernah kau ditinggalkan. Kau di tangannya, Anda di hatinya. Kau di hatinya, di pikirannya, dengarkan baik-baik ini. Tak pernah ditinggalkan.
Bagaimana saudara-saudara? Anda menikmati doa? Anda mulai menaruh cinta Anda untuk berdoa. Anda bisa merasakan bahwa ada kedamaian saat ini. Tetaplah berdoa. Pastor mau membawa Anda lebih lama sebetulnya. Bagaimana keintiman yang tidak membosankan. Karena keintiman adalah sebuah hubungan kita dengan Bapa. Saya adalah anakmu. Mereka adalah anak Bapa. Mereka semua akan membangun keintiman dengan engkau. Langit bumi akan berlalu, tapi keintiman kami dengan Bapa bukan hanya di dunia sementara ini, tapi kekal sampai selama-lamanya. Bahkan semua orang percaya suatu hari kelak akan memiliki kehidupan yang sama, itu doa siang dan malam di kerajaan Bapa di surga. Apa yang mustahil sedang terjadi bagi Anda, yaitu namanya kuasa doa mendatangkan, mengalahkan kemustahilan. Orang-orang sakit, kuasa Tuhan menyembuhkan Anda. Anda yang lemah, kuasa Tuhan menguatkan Anda. Anda yang susah, kuasa Tuhan menghibur dan menolong Anda. Diberkatilah air yang Bapak Ibu minum. Diberkatilah makanan yang Bapak Ibu makan. Diberkatilah setiap doa-doa orang percaya. Bertekunlah dalam doa, setialah berdoa. Berdoalah bersama-sama. Jangan berhenti menaikkan doa, bahkan syafaatmu untuk negeri, untuk kota, untuk keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pastor rasakan banget ya, saat ini penyembuhan terjadi. Anda yang merasakan, Anda menerima, silakan kasih komentar. Saat ini kesembuhan ini luar biasa. Seperti gitu ya, hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Di dalam namamu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan pelayanan ini. Jiwa-jiwa boleh melihat kemuliaan-Mu, disembuhkan. Amin. Sukacita yang besar banget ya. Bahkan ketika pastor sudah katakan amin, tapi tubuh ini terus dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ya, untuk hari ini sudah ya. Selamat melayani Bapak Ibu, selamat aktivitas, dan selamat untuk kesembuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada Anda semuanya. Ingat, berdoa. Anda sudah sembuh, tetap hidup sebagai orang yang berdoa. Anda berdoa untuk sesuatu hal, berdoa. Karena kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap Anda orang percaya. Saudara-saudara yang baru menyaksikan ini, dan engkau belum menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, ucapkan saat ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan hari ini juga, dosaku diampuni, dan saya bukan lagi orang berdosa. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, saya adalah orang benar. Dan ingat, ketika Anda sudah menjadi orang benar, doamu itu berkuasa. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat masuk hari yang baru, hari yang penuh sukacita, karena Yesus ada bersama kita. Shalom, Immanuel. Bless you. Dadah.